tamu spesial. Bukan spesial lah. Pakai telur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya memang sudah izin sebelumnya ke Pak Bonatua karena ada acara sebelumnya, tapi alhamdulillah karena mediasinya alot maka masih kebagian ya gitu. Nah, jadi mediasi itu adalah salah satu proses yang memang diatur ketika suatu masalah itu kemudian tidak menemui kata sepakat. Jadi tadi yang saya dengar semuanya sepakat untuk tidak sepakat. Nah, karena semuanya tidak sepakat untuk tidak sepakat, maka keduanya menandatangani kesepakatan dinyatakan gagal atau tidak berhasil. Itu dasar hukumnya adalah di pasal 38 ayat 1 di Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013, yaitu apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka mediator menyatakan tidak berhasil. Tapi ini justru bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena justru disinilah nanti Pak Dr. Bonatua dan tim ya, artinya kita semua, itu justru akan bisa menemukan di dalam sidang berikutnya siapa yang bersalah, ya. Apakah KPU atau Andri, ya, gitu. Karena kedua-dua belah pihak ini seharusnya terjadi satu proses di mana Komisi Pemilihan Umum menyerahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dan Andri yang menerima. Tapi kita juga dengar ya, barusan juga kita dengar bahwa KPU baru saja disanksi juga ya, karena apa? Bersifat hedon ya gitu, karena melakukan kegiatan kemana-mana pakai private jet ya. Ada hubungannya atau tidak? Itu saya kira nanti juga akan terungkap ya. Jadi artinya kita semua juga di sini tadi Pak Bonatua juga mengatakan bahwa memang ijazah yang sudah kami teliti dengan ilmiah ini memang 99,9% itu palsu. Justru kami telah bersurat ke 8 institusi termasuk Andri ya, Arsip Nasional. Itu gunanya itu apa? Untuk memperbandingkan mereka itu jujur atau tidak. Rumusnya apa? Itu nanti yang akan kita berikan. Karena kita tahu nanti antar satu dengan lain itu ada satu ciri-ciri, yang mana ciri-ciri itu akan mengetahui ini benar apa tidak. Apakah benar ijazah itu memang baru muncul di tahun 2012 atau sudah sebelumnya, atau yang tahun 2012 pun ditarik ke belakang ke 2005 dan 2010. Jadi itu kata kuncinya. Jadi saya justru memohon doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mediasi yang sepakat untuk tidak sepakat ini nanti justru akan baik bagi masyarakat Indonesia. Amin. Karena kita akan menemukan di mana yang salah dan disitulah nanti harus bertanggung jawab. Dan ini tidak hanya untuk presiden yang sudah terpilih dan sudah kemudian lengser itu, tapi untuk selanjutnya. Karena bapak dan anak sama saja ya gitu. Artinya like father like son ya. Pohon itu atau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau dalam pepatah tradisional juga mengatakan kacang mongso ninggal nolanjaran. Artinya apa? Artinya ya kalau bapaknya begitu, anaknya sama kelakuannya, sama buruknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, berarti surat keterangan di Mendikdasmen itu mungkin digugat juga ke KI? Oh harus. Sudah ya? Ya, sudah kan? Dan itu jelas betul ya. Karena di sini saya bilang kemarin ada kesepakatan jahat ya dari KPU untuk kemudian di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu sudah menyiapkan aturan di pasal 18 ayat 3 di mana kalau seseorang khusus untuk presiden dan wakil presiden, jadi itu khusus untuk presiden dan wakil presiden ya, ternyata tidak memiliki ijazah yang setara dengan SMA tapi memiliki bukti kelulusan luar negeri, maka dia dianggap sudah sesuai dengan syarat. Ini jahat sekali dan ini pemufakatan jahat. Karena apa? Kita tahu MDIS ya itu sebenarnya kalau di Singapura tuh sekolah yang rankingnya 46 ke 55, atau kalau dunia tuh rankingnya 17.000 ya. Anak SMP saja tambah setahun asal bayar aja bisa masuk MDIS kok ya. Kalau ada MDIS keberatan, ayo kita tantang bersama ya, karena MDIS tuh sudah sekolah yang rankingnya sangat-sangat buruk ya gitu ya. Makanya pantas saja kalau yang masuk ke sana ya orang-orang yang punya duit saja ya. Saya sama sekali nggak bangga kalau ada anak presiden masuk sana. Itu anaknya Mugabe juga masuk sana. Kita kan tahu siapa itu Mugabe ya. Presiden yang kemudian terkenal dengan otoriternya, kejahatannya ya. Samalah kelakuannya ya dengan yang ini. Jadi sekali lagi benar itu akan sudah proses sudah digugat, dan insya Allah mohon doanya bersama semua akan terbongkar, dan ini adalah wapres yang akan bisa dimakzulkan, dan ini jelas sudah
tanda tanya sudah jelas, dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus terbuka, ya tidak boleh menutup-tutupi lagi kecurangan atau kebohongan lagi. Oke ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Sudah. ya, Cukup? oke. Oke, terima kasih ya. Ya, Kalau sempat besok jam 11 ya ya. di Di KPU. Untuk KPU Pusat. Emang bonjol, Pak? Iya, Imam Bonjol. Penerimaan salinan ijazah tahun 2014 Ya. beserta surat keterangannya, klarifikasinya. Walaupun tuh agak aneh sebenarnya, Pak. Menurut Bapak, harusnya Andri yang Bapak dapat dari situ. Ya seharusnya KPU nggak bisa megang lagi, itu kan udah arsip. Dua-duanya. Iya. Nah, Begitu. Baik, terima kasih. Oke.